Makmur, 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 Syafi'ul ummah istiqomah. Makmur, 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 Syafi'ul ummah istiqomah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin para alim, para ulama, sesepuh lan bini sepuh, pengurus takmir Masjid Syafi'ul Ummah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah berbuka puasa dan jamaah sholat maghrib, jamaah Syafi'ul Ummah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki hari yang kedua. Wah, hari yang kedua dengan penuh semangat ya. Kurang 28 hari. Iki posone cah cilik dihitungi. Dihitungi kayak biting kayak ngitungi kayak bola voli ngoten niku. Semoga kita bisa melaksanakan segala amaliyah kita di bulan Ramadan ini dengan sempurna, dengan lebih giat daripada hari-hari lainnya, mulai dari berpuasa yang khusyuk, yang tawadu, kemudian juga tarawih dan juga tadarus. Kedua kalinya selawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Syafi'ul Ummah rahimakumullah. Kalau saya mengibaratkan ketika kita memasuki bulan Ramadan ini sama dengan kita memasuki ihram. Ya. Bapak Ibu, baik yang sudah pernah haji atau umrah atau belum ataupun belum, ketika kita berniat untuk ihram, baik umrah maupun haji, itu ada dalilnya. Kita dihindarkan kepada 3 hal. Al-hajju as-surum ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala. Ternyata 3 larangan ini juga cocok kalau kita terapkan di dalam berpuasa, di samping larangan-larangan yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala berpuasa itu. Wala rafatha, saat kita berpuasa kita tidak boleh berpikiran kotor. Rafath ya, itu berpikiran kotor. Pikiran kotor itu kadang-kadang tidak kita sengaja, tahu-tahu lewat aja di beranda HP itu ya. Kalau dalam penjelasannya, wala rafatha itu berpikiran kotor itu adalah berpikiran yang kaitannya dengan pornografi. Rafath itu ya. Jadi analoginya orang berpuasa itu sama dengan orang berikhram. Ketika kita sudah berpakaian ihram dan berniat untuk umrah atau haji, maka yang pertama kita hindari dari pikiran kita adalah rafas. Tidak boleh berpikiran pornografi atau rafas. Kadang-kadang wis pikiran tiga kewenceng wis nyawang ibu-ibu atau wong wedok wis ndek wong kluk ngene. Pas buka HP itu berandane langsung muncul orang yang berpakaian minim. Waduh lah iki. Nanti pikirannya belok lagi ke rofas itu. Nah ini bukannya suwi, dipancing untuk berrofas ya. Rofasnya dalam hal minuman yang menyegarkan ya. Jadi kita hindari itu karena apa? Pikiran seperti itu tentu akan mengganggu ibadah puasa kita.
Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, hawa pikiran juga. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berniat ihram itu, kita wala fusuqo, dan tidak boleh berbuat fasik. Ya, yang bisa membatalkan ihram dan juga bisa kalau dikaitkan dengan analogi ke puasa, tentunya bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa itu. Mungkin kita hanya gugur kewajiban saja, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai dengan maghrib, gugur kewajibannya, tapi pahala yang dijanjikan Allah, yang Allah sendiri menilai pahala itu, belum tentu kita dapatkan. Ya saya apik gelem poso, walaupun pikirannya masih kemana-mana, setidaknya gugur kewajiban. Oleh omongannya orang yang istilahnya daripada tidak menguntungkan sama sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita menghindari dari perbuatan maksiat yang mungkin itu biasa kita lakukan di luar bulan puasa, kata-kata yang kotor, misuh itu sudah menjadi kebiasaan, ngerasani atau ghibah itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, kadang-kadang kita tidak mau ngerasani, tapi ibu-ibu saya ingatkan ya, terutama ya bapak-bapak juga, bahwa sosmed yang panjenengan putar yang berbicara tentang kejelekan orang itu ghibah. Yang ghibah kan sosmednya, saya kan tidak, jenengan pendengar ghibah. Ya, sosmed itu hampir semua ya, itu kan ghibah, membicarakan kejelekan orang. Karena memang prinsipnya kejelekan orang itu lebih menarik dibicarakan daripada kebaikannya. Kalau dalam ilmu jurnalis ya, ilmu kewartawanan, bad news is a good news. Berita buruk itu adalah berita yang baik. Jangan mireng, oh ada orang gantung diri atau bunuh diri, ada kecelakaan, itu kan berita buruk tuh sebenarnya. Tapi kan menarik bagi orang untuk melihat atau membacanya. Sementara berita yang baik, telah diresmikan pembangunan jembatan gantung, nggak menarik. Ya, telah ditambal jalan-jalan yang berlubang di sekitar pasar Kemplak, alah biasa. Tapi lah ada berita Mr. X tertangkap tengah berselingkuh dengan istri orang, wah menarik sekali ini. Yaitu tadi prinsipnya berita buruk itu berita yang baik. Maka yang menjadi headline itu di koran atau di apa itu namanya berita-berita online itu mesti berita yang buruk dulu. Perang itu berita buruk, pertengkaran, pertikaian, tertangkapnya pejabat bupati atau gubernur oleh KPK itu kan berita buruk. Itu akan lebih menarik daripada berita kebaikan. Maka dari itu saya mengingatkan, terutama juga berwasiat kepada diri saya sendiri, kita hindari membuka sosmed yang isinya ghibah aja, ghibah mulu, ngerasani si A, ngerasani si B, ngerasani pejabat, ngerasani artis, ngerasani siapapun ya, banyak contohnya di sana. Nah kadang-kadang kita tidak bisa menghindari itu, kenapa? Karena prinsip daripada sosial media itu adalah algoritma. Kalau ibu-ibu sudah biasa membuka itu di luar bulan Ramadan yang sifatnya ghibah-ghibah itu, di bulan Ramadan jika dia juga akan muncul tanpa kita panggil, karena itu algoritma yang jenengan buat ya. Itu yang kedua ya tadi, wala fusuqo yang kita hindari, dan yang terakhir wala jidala, dan jangan bertengkar, berbantah-bantahan dan seterusnya. Kalau dalam ihram, dalam puasa pun juga demikian. Kalau kita analogikan, jangan bertengkar, jangan bertikai, jangan mencari permusuhan. Lebih baik mencari persahabatan, silaturahim. Jangan memutus tali silaturahim, tapi malah justru menyambung tali silaturahim itu. Itu sebuah analog ya, analog atau persamaan dari peristiwa ihram itu dengan amalan kita di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Satu hal yang paling disuka oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini adalah bersedekah, berinfak. Ya, bersedekah, berinfak, berzakat atau apapun, banyak yang mengeluarkannya di bulan Ramadan. Zakat fitrah juga dikeluarkan di bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Mayoritas di bulan Ramadan. Zakat mal juga demikian. Kadang-kadang orang menghitung haulnya atau nisab haulnya itu atau setahunnya itu pada bulan Ramadan. Gen double ganjarane. Juga bersedekah, kita lihat banyak sekali orang-orang yang bersedekah, bahkan di pinggir jalan orang-orang memberikan sedekah kepada pengendara, kepada siapapun untuk berbuka. Kemudian juga sekarang ada lagi gerakan sahur juga diberikan kepada mereka pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena memang Rasulullah sudah memberikan perintah ataupun juga memberikan wejangan bahwa di bulan Ramadan itu ada baiknya kita tingkatkan ibadah sosial kita dengan banyak memberi. Ya, kita masih beruntung di Indonesia ketika kita bersedekah atau memberi itu banyak yang menerima dan menerima dengan sukacita karena banyak yang membutuhkan. Kalau suatu saat negara kita ini sudah makmur, sudah gemah ripah loh jinawi kabeh wong sugih, kita akan susah mencari orang yang menerima sedekah. Ya, kalau di Mekah sana, kalau jenengan pernah mengalami umroh pada bulan Ramadan, maka ketika kita masuk Masjidil Haram itu mesti cegatin dalan sama para orang-orang yang ditugasi oleh tuannya untuk mencari orang yang mau berbuka puasa bersama mereka. Jadi sudah di kelompok-kelompokan. Kelompoknya ini miliknya Abdullah bin Qubais, yang sana miliknya Umar bukan Pak Umar Sotik ya. Umar bin Abdul Aziz, yang sana juga mereka itu punya orang-orang yang disebar untuk mencari calon penerima apa itu sedekah berbuka puasa. Sampai kadang-kadang rebutan geret-geretan. Wis di gelandang rono, gelandang rene. Saking sulitnya mencari orang yang menerima sedekah. Maka dari itu kita beruntung, nah Indonesia itu masih banyak yang memerlukan sedekah, bahkan antri-antri. Itu sebenarnya menguntungkan kita. Bagi orang yang bersedekah. Bahkan sekarang kalau sedikit saya melenceng bercerita bahwa ketika seseorang menunaikan ibadah haji dan hajinya itu haji tamattu ataupun qiron, ya, di mana haji tamattu dan qiron itu bukan haji yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu menggunakan haji ifrad. Tata cara seperti apa itu cukup rumit kalau kita jelaskan. Tapi yang jelas ketika kita berhaji tamattu atau qiron itu kita diberi denda. Dendanya adalah menyembelih seekor kambing di sana. Di Mekah ya, jadi disembelih di tanah haram. Ternyata menyembelih kambing di tanah haram dan menyumbangkan dagingnya untuk fakir miskin tanah haram itu satu kesulitan besar bagi pemerintah Arab. Sopo yang mau menompo daging kambing seperti ini ketika disembelih? Karena kabeh uang wis tidak butuh itu, mereka sudah kaya. Kalau pengen makan daging kambing sudah langsung yang sudah dimasak di restoran ya. Tinggal masak. Nah ketika disembelih ini siapa yang akan menerima dan kambingnya siapa yang memelihara? Nah ternyata ketika berbicara masalah ini pemerintah Arab kemudian mengimpor kambing itu dari negara lain ya, dari India, dari Pakistan, dari Afrika. Setelah disembelih di tanah haram karena memang perintahnya begitu, maka kemudian dagingnya dikemas diberikan kepada negara yang membutuhkan. Negara yang butuh yang balik nenggoni India, Pakistan, Bangladesh ataupun negara-negara Afrika. Jadi digorono mekor setor nyawa ya, dibeleh, bar itu di packing atau dikemas dalam bentuk kaleng, dikirim lagi ke luar negeri. Karena apa? Karena sudah tidak ada orang miskin lagi di Arab itu. Ya, artinya mukimin, orang penduduk asli ya, penduduk aslinya. Kalau mukimin masih banyak sebenarnya yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang bekerja di sana, termasuk para TKI, tenaga kerja Indonesia ataupun dari luar. Ini sebagai contoh bahwa kita masih beruntung di Indonesia ini ketika kita bersedekah banyak yang membutuhkan. Karena dengan bersedekah ini Allah akan mengganti sedekah kita
tidak hanya nanti setelah kita di akhirat, tetapi juga di dunia. Dan itu banyak dibuktikan oleh orang-orang solih yang berdagang, berbisnis. Mereka bisa langsung merasakan, ibu-ibu terutama yang bisnis ya. Kalau yang tidak bisnis, Allah mengganti dalam bentuk yang lain, ya, yang sudah mendapatkan pendapatan fik ya, seperti PNS itu, ketika panjenengan bersedekah, Allah akan mengganti dalam bentuk yang lain. Mungkin pekerjaan yang lebih ringan, mungkin masalah yang tidak begitu banyak, atau mungkin karir yang lebih cepat. Tapi bagi yang bisnis, ketika kita sedekah, jenengan titeni besok atau lusa atau hari itu juga, yang order itu bisa 2, 3, 4 kali lipat. Syaratnya jenengan sedekah dengan barang yang terbaik, dengan ikhlas, tanpa diumumkan ataupun diminta pujian. Coba jenengan, ya, yang kita punya pekerjaan yang berdagang atau berbisnis, jenengan sedekah dengan barang yang terbaik. Jadi yang disedekahkan bukan makanan yang sudah tidak kita makan, atau kue yang hari ini banyak sekali yang mengirimkan kue atau mengirimkan jajan karena megengan. Ini sing enak dikelompokne disedekahkan kepada orang. Itu tidak begitu. Yang dicontohkan Rasulullah adalah justru makanan yang terbaik. Ibarat panjenengan duwe sak lirang pisang Ambon, sing elek-elek sampean ambil untuk dimakan sendiri, yang bagus justru disedekahkan. Seperti itu yang dicontohkan Rasulullah. Dan jenengan rasakan ketika jenengan ikhlas sedekah ini, maka Allah akan menuntun rizkinya datang kepada kita. Itu sudah dibuktikan, dan banyak yang membuktikan seperti itu. Banyak orang yang soleh ya, terutama ya, itu ketika dia memulai berdagang dengan sedekah terlebih dahulu. Dan ternyata konsep seperti ini bukan hanya milik umat Islam. Dalam filantropi atau orang-orang kaya yang juga sebagian besar itu non muslim ya, orang-orang kaya yang gemar berderma atau menyumbangkan hartanya, filantropi itu juga mengatakan demikian. Ketika dia memberi, maka alam akan mengembalikan lebih banyak, walaupun dia tidak berbicara masalah konsep agama. Jadi kalau kita pernah mendengar Bill Gates itu menyumbangkan sekitar, kalau tidak salah ya, saya pernah membaca salah sekilas itu, lebih dari 50% keuntungannya untuk yayasannya di Afrika. Dan ternyata dia juga mengatakan ketika dia menyumbang itu, alam itu pengertiannya ya secara otomatis atau secara alami itu bisnisnya berkembang. Berarti konsep sedekah itu universal sebenarnya. Apalagi bagi umat Islam, maka Allah akan membalasnya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu di hadapan Allah, kalau kita menyumbangkan sebagian harta kita dengan ikhlas, maka Allah akan mengganti setiap bulir itu menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menjadi 100. Jadi 1 menjadi 700 di akhirat nanti. Itu berlaku di akhirat dan di dunia. Dan di situ Allah juga tidak menyebutkan hanya untuk orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Universal kepada agama apapun. Nyatanya banyak orang-orang barat melakukan kegiatan seperti ini, para filantropi itu, dan mereka menganggap bisnis seperti itu, CSR ya, dalam dunia bisnis itu memberikan imbal balik kepada mereka lebih cepat, walaupun mereka mengatakan alam akan memberi lebih banyak lagi setelah itu. Jadilah, apalagi kita sebagai kaum muslimin, orang Islam ya, dan ini diperintah dalam Al-Quran, maka kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tapi juga kegiatan yang bernilai ibadah.
Mari kita sisihkan sebagian harta kita, ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini punya pekerjaan tijaroh, ya, bisnis. Kalau panjenengan mungkin kurang begitu paham bagaimana menghitungnya, jangan bisa sowan kepada Pak Haji Umar Sotik. Saya ini punya bisnis, untung saya sekian, uang yang saya simpan sekian, ini sudah 1 haul atau 1 tahun, nisab saya berapa zakat yang harus saya keluarkan. Bersihkan itu di bulan Ramadan ini. Kita berikan kepada orang yang membutuhkan melalui asnaf itu. Kalau tidak mau repot, ada lembaga namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang kalau di Tulungagung kantornya di Jalan Mayor Sujadi itu, ya, baratnya Harapan Jaya itu, Tara Jalan. Itu di sana Bapak Ibu juga akan dihitungkan mengenai haul dan nisab dari pekerjaan itu. Kalau PNS bagaimana? PNS itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori zakat, ya, karena dia hitungannya bukan harta tijarah, bukan ini, tapi ada yang dikonversikan ke situ. Kalau tidak salah, karena kebetulan saya di MUI dan sering rapat dengan BAS, itu kalau di Tulungagung Kementerian Agama saja yang dipotong paksa, ya. Jadi khudh min amwalikum, dipotong. Jadi zakat itu perintahnya kan bukan kita serta sukarela menyerahkan, tapi kan ambillah dari harta orang yang mampu, ya. Itu di Kementerian Agama itu, Pak Haji Umar, ya. Itu dipotong sekian persen yang diserahkan kepada BAS. Kalau yang lain mungkin tidak, atau mungkin sekedar sukarela. Jadi itu saran saya kepada Bapak Ibu yang memiliki kelebihan harta atau memiliki harta yang disimpan, misalnya duit emas berapa puluh gram atau berapa kilo disimpan di brankas, itu ada zakatnya. Nah, zakatnya gimana? Nanti dihitungkan, ya, insya Allah jangan sowan ke Pak Haji Umar Sotek, akan dihitungkan nanti berapa yang harus dikeluarkan dalam 1 haul atau 1 tahun agar membersihkan jiwa kita, dan insya Allah Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi, ya. Kemudian juga zakat fitrah, pasti kalau zakat fitrah itu kewajiban badan kita yang harus kita keluarkan mulai dari saat ini awal Ramadan sampai dengan sesaat sebelum khutbah naik di saat Idul Fitri, ya. Jangan mengeluarkan sendiri monggo, melalui amil juga boleh, ya. Siapa yang dahulu dan siapa yang tidak, maka amil akan memiliki asnaf atau orang-orang yang akan menerima zakat itu. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kultum kita sore menjelang malam hari ini, pada hari kedua kita di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan puasa ini dengan baik. Ibarat kita berikhram tadi, kita hindari pikiran kita dari rafas, kita hindari perbuatan kita dari fusuko atau fasik, dan kita hindari mulut kita dari berbantah-bantahan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Maghribnya jam berapa? 5:09, kurang 3 menit, ya. Kemudian saya ulangi lagi bahwa di bulan Ramadan ini saatnya kita untuk berbanyak-banyak sedekah. Jangan kalah dengan orang non-muslim yang juga menyumbangkan sebagian banyak hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita punya jalur sendiri, kita punya cara sendiri, kita punya hitungan sendiri. Di bulan Ramadan ini mari kita keluarkan, baik itu berbentuk infak dan sedekah. Kalau infak dan sedekah berarti tidak usah dari hitungan zakat, ya. Sukarela kita saja berapa yang kita keluarkan, lebih banyak lebih baik, ya. Tetapi kalau zakat tentu harus ada hitung-hitungannya, berapa yang harus kita keluarkan sesuai dengan nisab, dan kita distribusikan. Bagaimana tata cara mendistribusikan juga itu ada tata caranya. Ada sebagian perusahaan yang zakatnya didistribusikan kepada sekitar unit usahanya. Misalnya ada yang bekerja di bank gitu, ya, BRI,
maka pada zakat yang telah dikumpulkan dari perusahaan ataupun dari para personel, maka prioritas kepada orang-orang di sekitar kantor bank tersebut sebagai juga hubungan baik, menjaga ekosistem sosial yang baik. Boleh juga, asalkan tetap sesuai dengan asnaf yang sudah digariskan dalam hadis atau Al-Quran. Juga perusahaan-perusahaan yang lain banyak yang melakukan hal demikian. Dia melakukan itu pada sekitar perusahaan sendiri sebagai menjaga hubungan sosial yang baik. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Ma'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.